ya. Ntar ya, aku share screen. Share screen. Nggak bisa. Oh iya. Ini dah. Soalnya udah bisa dilihat belum? Udah ya? Nah, ini jadi di soal nomor 1 ini pertanyaannya adalah gas hidrokarbon itu terdiri dari 40% N-propana, 30% N-butana, dan 30% N-pentana pada tekanan 100 PSIA. Hitung titik embun. Yang B, fraksi yang mengembun jika pendinginan 5 derajat Fahrenheit di bawah titik embun. Di sini diketahui persamaan Antoine, ln PI 0 sama dengan A min B per C plus T, P dalam mmHg, T dalam K, satu atom sama dengan 14,7 PSIA, sama dengan 760 mmHg. Di sini diketahui komponennya NC3H8, NC4H10, dan NC512 itu diketahui ABC-nya ya, ini untuk menghitung persamaan Antoine. Ya, jadi di sini mungkin biar mudah aku pakai Excel aja ya. Aku pakai Excel di sini. Aku share screen Excel-nya. Bentar ya. Aku bikin 2 baris dulu. Ya, ini ya, jadi aku udah bagi 2 screenku dari Excel sama soalnya. Jadi di sini kan kita punya N-propana atau C3H8, N-butana, dan N-pentana. Lalu diketahui juga Y-nya. Y itu adalah fraksi gas, 30% N-pentana, N-butana, dan 30% N-pentana. Jadi Y-nya 0,4, 0,3, dan 0,3. Kita punya data Antoine-nya, ABC-nya, hitung ln P-nya dengan rumus persamaan Antoine. Ln P sama dengan A min B per C plus T ya. T-nya ini kita pakai ini T ya. Kita tulis T. Ya, ini T. Tapi kan T di sini tuh kita yang mau cari. Kita mau cari T di sini. Anggaplah kita belum punya T ya di sini ya. Jadi T di sini belum ada. Nah, tapi kita masukin aja rumus ln P-nya. Ln P-nya di sini kita masukin rumusnya, lalu kita cari P-nya juga. P-nya dengan cara eksponen dari ln P ya kan, untuk mengubah ln P menjadi P itu kan caranya dieksponenin. Dapat tuh P-nya, baru kita cari K. K itu kan rumusnya adalah P, kita kan punya P ini ya, P berapa nih? 100 PSIA. Nah, 100 PSIA ini kita, ini P ya, ini P. 100 PSIA kita jadiin ke mmHg, karena di sini di Antoine ini P-nya dalam mmHg. Kita jadiin mmHg dengan cara dikali 760 dibagi 14,7 nih, 760 dibagi 14,7. Nah, kita dapatkan tuh P-nya di sini ya. Baru kita cari K-nya. K-nya itu adalah P yang ini, PI atau P komponen dibagi dengan P total ini. Nah, dapat tuh K-nya. 3K-nya kan dapat. Lalu kita kalikan K ini dengan X. Bagikan, ding. Kan kita cari X, berarti kan X sama dengan Y per K. Nah, makanya ini Y tadi ini, Y dibagi dengan K. Dapatkan segini. Nah, lalu kita jumlahkan di sini. Nah, kalau udah untuk bisa mendapatkan T di sini, ini harus kita goal seek sebenarnya. Harus kita goal seek itu kita pakai goal seek. Goal seek di mana sih ya? Data.
Bisa kalau dibagi dua. Nah, goal seek itu pakai buat if analysis ya. Lalu kita to value 1 by changing cell T. Nah, kalau kan ini kan dia nggak nyampe kan, makanya kita ubah dulu di sini sekitaran 200 misal, biar nanti goal seek-nya jalan. To value 1 by changing cell. Nah, baru dapat. Nah, ini kan kita dapat T titik embunnya itu adalah 351,9126. Ya kan, kita ini titik embunnya. Nah, misal kita mau pakai ini kan kalau misal kita pakai Excel ya atau pakai Goalseek ya. Kan kalau ujian belum kayaknya tidak boleh pakai Excel ya. Boleh nggak sih ujian pakai Excel? Enggak ya? Boleh bawa laptop kan. Nah, itu biasanya ada grafik buat nyari K. Kalian ada nggak grafik buat nyari K? Aku ada. Minat, share. Saya tadi. Kau punya nggak Ram? Astagfirullah. Jadi nanti itu K yang di sini kan kalau kita di sini kan kita K-nya itu nyari secara perhitungan ya. Nah kalau misal besok kita kan nggak bisa Goalseek. Nah kalian cari K-nya ini pakai grafik, ada namanya grafik buat nyari K. Bentar ya, tak cariin dulu grafiknya ya. Aku belum nyiapin grafik. Atau dari kalian ada yang punya grafiknya? Lanjut ya. Tadi aku udah nemu grafiknya. Grafiknya itu ini grafik buat nyari K. Kelihatan kan aku share screen ya? Kelihatan nggak Ram? Kelihatan.
Oke ya, jadi nanti kan kita tadi punya 3 senyawa. Senyawa kita tadi itu ada apa namanya? N-butan, ada N-propan, N-butan, dan N-pentan. Nah, kita bisa narik garis. Narik garis itu pakai draw. Ini enggak? Enggak ya? Di insert bisa. Insert. Nah, draw. Untuk nyari, aku bingung cara garisnya ya. Kalau di PDF gimana? Misal nih, kan tahu 100 PSIA, garisnya kita cari dulu trial. Kan ini berapa? Misal dikira-kira sini kan. Nah, dari garis ini kita baca tuh propan, terus N butan sama N apa tadi? N pentannya itu berapa K-nya, ini loh, K-nya di sini kan. Baru kue masukin ke Excelmu atau ke manualmu gitulah, perhitungan manualnya di sini. Untuk jadi harga K. Cuman ya ini sebenarnya sama aja karena nanti kita juga harus ngira-ngira biar dia ininya mendekati 1 itu. X-nya mendekati 1. Tapi kalau mau cara manual kayak gitu. Karena kan dia nggak boleh pakai goal sih kan. Cuman dia ngira-ngira. Mungkin gitu sih. Terus kalau yang nomor kayak pendingin 5 derajat Fahrenheit di bawah titik embun itu dia seperti apa. Jadi untuk nomor 1 paling itu sih yang bisa tak share ya. Ini ada pertanyaan dulu. Mau nanya cara baca grafiknya gimana ya? Oke. Tentang baca grafiknya itu jadi sebenarnya kayak gini. Ini sebenarnya ada yang tahu nggak cara bikin garis di PDF itu gimana? Biar aku bisa bikin garisnya gitu loh. Soalnya aku nggak bisa garis ya di sini. Ini bukan garis, ini color. Apa di screenshot terus Bisa dulu? Minta kirimin Excel. Ya kirimin sini. Nomor 3. Bentar mas, saya coba cari tahu cara menggarisnya ini gimana. Bentar aku share screen lagi ya. Yang ini ada Excelnya nih. Nah, jadi ini kan ada contoh perhitungan yang pakai grafik ya. Nah, ini kita kan tadi ketahui cara garisnya gimana? Mana? Insert. Line. Line tuh ini. Illustration.
shape lain. Nah, kita misal punya 100. Terus kita, oh iya, Bang. Bentar, SS ku mati ya. Aja your entire screen. Coba. Halo. Nah, udah kan? Bisa kan? Nah, kita misal punya P100 kan, kita trial suhunya itu di suhu misal suhu 300-an gitu kan. Kita di trial di suhu 300-an. Di sini. Nah, ini kan dari garis ini kan kebaca tuh si kita punya pentana mana pentana? Bukan pentana, propana dulu, propana kan ini. Nah, ini kan propana terbaca di sekitar 7,5 misal. Nah, kita masukin di sini ya, di sini ya. Di sini aja. Di sini aja. Ini Tadi kita punya C3. Ini X kali K. Oh iya. Aduh, 3 doang lagi. Udah ntar tinggal ngubah rumusnya. Oke. Jadi tadi kan kita punya C berapa, Ram? C3. C3, C4 sama C5. Ya kan? Dengan Y 0,4, 0,3 dan 0,3. Ya kan? Nah, K-nya kita baca nih C3 propana. Propana itu dari garis itu sekitar 7,5. 7,5. Lalu butananya berapa? Butananya di angka 3,8. 3,8. Lalu pentananya itu di angka 1,9. 1,9. Nah, ini kan kita perkan kan Y per K. Y per 27 ya per K ya. Itu lagi perpasuman nih. Nah, lalu kita bawain Y per K. Kita sum. Kita jumlahin. Nah, ini kan masih jauh kan. Masih jauh di bawah. Berarti kita harus trial lagi. Trial di mana kita bisa dapat hasil yang mendekati 1 ya. Nah, kita garis lagi. Misal, ini kan percobaan pertama. Bisa kok. Oh iya. Nah, kita coba naikin. Misal sampai 340. 340. Kan ini masih dikit kan, masih kurang kan dari 1 kan jauh. Nah, kalau misal di 340, coba itu dibaca. Propananya ada di angka 8,5. 8,5. Lalu C4-nya atau butananya di sekitar angka 4,8. Dan C5-nya atau pentananya itu di angka 2,4 ya. 2,4 misalnya. Nah, itu kan cuma dikit ya naiknya ya. Lalu ini benar kan rumusnya? Y per K. Nah, berarti kalau masih jauh, itu kan harus tadi kira-kira berapa sih di sekitar angka 351 ya. Di angka 351. Kita coba naikin lagi sampai coba kalau kita sampai 360 ya. K-nya kita baca lagi, propananya itu ada di angka 9. Lalu C4-nya itu ada di angka berapa nih? 5. 5. Lalu apa itu? C5. Pentananya ada di angka 2,7.
Bentar, ini share screen mati ya? Kok mati-mati? Mati. Gua share screen. Udah kelihatan lagi nggak? Oke. Udah. Iya, jadi tadi kan kita coba di angka 300 itu tadi salah ya. Harusnya kalau misal di sini tuh kurang dari 1, nah ini kita justru turunin. Jadi trial kita ini kita turunin. Tadi kan kita coba trial di 300-an. Nah, kita coba turunin di angka 200. Nah, kita coba di 200 itu kalau misal propana kan ada di angka propana berapa nih? 4,1, 4,2 itu. 4,2. Terus C4-nya di butannya di berapa nih? 1,7. 1,7. Lalu C5-nya di angka 7,7. Oh, 0, ya. 0,7. 0,75 lah. Kan masih kurang ya, masih kurang lagi. Berarti kita turunin lagi ini. Nah, kita turunin lagi. Misal di angka 180. 180 kita dapat propananya sekitar 3,7. Ya kan, 3,7. Lalu butananya di angka berapa ini? 1,45 ya. 1,45. Lalu C5-nya di angka 0,6. Nah, itu kan udah mulai mendekati kan. Berarti ini diturunin lagi lah. Nanti di trial lagi mungkin di angka 170-an sampai dapat 1 gitu. Sampai mendekati 1. Kayak gitu ya. Mungkin udah bisa terjawab atau belum? Soal membaca grafiknya. Atau masih ada yang dibingungin soal membaca grafik? Ya, udah ngerti sih saya. Baik, terima kasih. Mungkin ada pertanyaan lain yang soal mencari titik apa namanya tadi, titik embun ya. Pokoknya itu tadi caranya itu lebih ke arah trial ya kalau pakai grafik. Jadi dia di trial sampai mendekati angka 1. Kecuali kalau misal membolehkan pakai Excel, nah nanti bisa pakai Goalseek. Kalau pakai Goalseek itu lebih mudah ya. Jadi kita nggak perlu banyak trial. Kita bisa sekali percobaan aja. Ini kalau nomor 1 udah nggak ada pertanyaan, bisa dilanjut nomor 2 aja dari Mbak Ulfi. Silahkan. Ya, mendadak gitu. Ini aku lanjutin nomor 2 ya. Share screen-nya udah kelihatan belum ya? Jadi nomor 2 ini soalnya
udara sebanyak 7,5 pound mol per second pada 122 derajat Fahrenheit dan 14,7 psie ditekan secara politropis sampai tekanannya menjadi 235 psie dan kompresor yang dipakai merupakan kompresor tingkat 2 yang dilengkapi dengan intercooler sehingga udara yang dilengkapi dengan intercooler masuk ke dalam kompresor tingkat 2 dan temperaturnya kembali menjadi 122 derajat Fahrenheit. Dan yang soal yang pertama itu, yang ditanya itu HP kompresor. Maksudnya HP kompresor ini yang ditanya itu W totalnya berapa. Nah, untuk kompresor bertingkat itu rumus W totalnya itu seperti ini. Jadi S dikalikan sama dengan konstanta politropis kompresor dikalikan dengan molnya, kemudian dikalikan dengan R, TI, pokoknya rumusnya seperti ini. Nah, S di sini itu maksudnya itu jumlah tingkatnya. Karena di sini kompresornya tingkat 2, maka nilai S yang di sini itu 2. Jadi kan di sini di soalnya nilai si konstanta politropisnya itu 1,2 ya di sini. Jadi kita bisa langsung masukin nilainya, S-nya 2, kemudian konstanta politropisnya 2. Ini kayak rumusku ada yang kurang deh. Kemudian juga N-nya 7,5 pound mol per second dari soal. Terus juga nilai R-nya kita ambil 1,987 BTU per pound mol. Rankine dan suhunya tadi 582 derajat Rankine. Kemudian P2-nya tadi di sini itu kan 235 psie atau sama dengan 16 atm dan nilai P1-nya ini sama dengan 14,7 psie atau sama dengan 1 atm. Nah, terus nilai yang tadi yang konstanta politropis kompresornya dimasukin ke rumus dan ini tuh merupakan konversi biar nanti kita mendapatkan satuan HP. Sebentar. Ini kayaknya aku rumusnya kurang deh. Ini tuh harusnya ada per konstanta politropis minus 1. Maaf ya, ini kekurangan. Terus jadi nanti setelah dimasukin nilainya didapatkan nilai W totalnya itu sebesar 38.226,76 HP. Nah, kemudian untuk yang soal B-nya itu yang ditanya itu tekanan yang keluar dari kompresor tingkat 1. Berarti kan yang ditanya itu yang tekanan yang di sininya. Nah, rumusnya itu untuk tekanan tekanan yang keluar dari kompresor itu ada PI aksen sama dengan P1 pangkat S minus 1 dikali P2 dikali I pangkat 1 per S. Nah, yang tadi P1-nya itu kan dapat dari soalnya itu kan 1 atm yang ini. Kemudian untuk yang P2-nya itu 16 atm dan tinggal dimasukin aja nilainya, kemudian didapatkan tekanan yang keluar dari kompresor tingkat 1-nya itu 4 atm. Nah, kemudian untuk pertanyaan yang C itu banyaknya air pendingin yang diperlukan dalam jaket cooler dan intercooler jika air pendingin mengalami kenaikan sebesar 10 derajat Fahrenheit. Nah, untuk rumus Q totalnya itu sama dengan 2 Q jaket cooler ditambah 1 intercooler. Jadi di antara 2 kompresor itu nantinya itu ada 1 intercooler. Seperti itu. Nah, untuk rumus Q jaketnya cooler itu sama dengan CV dikali konstanta Laplace udara. Pokoknya rumusnya seperti ini. Ya. Kemudian kita
mencari CV dan CV-nya dulu. Nah, di soal ini kan konstanta lapas udaranya itu kan 1,4. Nah, konstanta lapas udara ini sama dengan CP per CV. Jadi kan didapatkan CP sama dengan 1,4 CV. Nah, kemudian CP ini sama dengan CV plus 2. Nah, kita selanjutnya itu mengeliminasi. Jadi kan CP minus CP sama dengan 0, kemudian 1,4 CV sama dengan 0,4 dan minus 2. Jadi didapatkan CV-nya itu 5 dan CP-nya tadi itu kan 1,4 CV. Tadi didapatkan CV-nya 5, jadi CP-nya itu didapatkan 7. Kemudian di sini kita itu mencari T1 aksen yang dimana rumusnya itu seperti ini. Dan nilai T1-nya tadi itu yang di sini. Ini kan 122 derajat Fahrenheit sama dengan 582 Rankine. Dan didapatkan nilai T1 aksennya itu sebesar 733 derajat Rankine. Nah, selanjutnya setelah kita mendapatkan nilai T1 aksen dan juga CP-CV, kita bisa langsung masukin nilai-nilai itu ke dalam rumus Q totalnya tadi. Sehingga didapatkan nilai Q totalnya itu sebesar minus 19.252,5 BTU per second. Nah, kan yang tadi ditanyain itu banyaknya air pendingin yang diperlukan dalam jaket cooler dan intercooler, sehingga yang ditanyain itu dari massa airnya. Nah, untuk mencari massa air ini pakai rumus yang Q sama dengan M dikali C dikali delta T. Q-nya tadi dapat yang 19.252,5 BTU per second, M airnya ditanya, dan CP dari airnya itu 1 BTU per pon derajat Fahrenheit, dan tadi kenaikan suhunya sebesar 10 derajat Fahrenheit, sehingga didapatkan massa air pendinginnya itu 1925,25 pon per second. Seperti itu. Untuk nomor 2 ada yang mau ditanyain nggak? Sementara belum ada, Mbak. Berarti buat nomor yang 2 ini nggak ada yang ditanyain ya? Oke. Kalau nggak ada yang ditanyain, aku bakal lanjut ke nomor 3. Jadi, nomor 3 ini soalnya suatu steam power plant menggunakan uap air pada 1240 PSAE dan suhu 1200 derajat Fahrenheit. Tekanan kondensernya ini 10 PSAE. Kemudian untuk yang salah itu gambarkan skema steam power plant beserta data yang diketahui. Nah, untuk skemanya itu seperti ini. Jadi terdapat reboiler, kemudian juga turbin, kondensor, dan juga pompa. Jadi nanti air masuk ke reboiler dan dipanaskan sampai diperoleh keadaan jenuh. Nanti lalu pemanasnya itu akan diteruskan sampai airnya itu menguap, kemudian menjadi uap jenuh. Kemudian dipanaskan dan menjadi uap panas. Nah, selanjutnya uap panas tadi itu diekspansikan secara, ini nggak ada keterangannya, dan diekspansikan sampai menjadi uap jenuh, dan uap jenuhnya tadi masuk ke kondensor sampai menjadi cair jenuh, dan fasenya menjadi cair atau dapat diembunkan dengan cara menurunkan suhu, dan airnya tadi akan masuk ke dalam pompa dan ditekan sampai tekanan tertentu. Nah, kemudian tadi kan yang ditanya itu beserta data yang diketahuinya. Yang pertama itu kita itu mencari data pada kondisi 3 yang tadi, yang dimana uap air yang di sini ya. Nah, untuk mencarinya itu kita awalnya mencari H3. H3 itu dari appendix steam table. Bentar.
Tadi kan kondisi 3 itu tekanannya 1240 sama suhunya itu 1200 derajat Fahrenheit. Sedangkan pada steam table ini tekanan maksimal yang diketahuinya itu 1125. Dan sebentar. Oh iya. Nih, jadi aduh. Bentar ya. Sebentar. Kok Mungkin udah kembali ke sebelum. ini udah keduanya. Udah kelihatan belum? Aku ulangin ya. Jadi kan yang ditanya itu pada kondisi 1240 pSAE dan suhunya itu 1200 derajat Fahrenheit. Sedangkan pada steam table ini tekanannya itu maksimal itu 1125 pSAE. Nah, jadi yang di sebelah sini itu tekanan. Dan yang di sebelah sini itu ada suhu. Suhunya kan berarti kita pakai yang di sini. Dan tekanannya tadi pakai yang 1240 kan, tapi kan di sini di steam ngobrol. Ngobrol. Sebentar. Nggak bisa. Ini. Nggak bisa tampil. Nggak mau. Sebentar ya. Ini nggak mau tampil. Ya itu bisa. Tapi. Kok ngobrol sih? Sebentar ya. Ini nggak kelihatan soalnya. Aku stop share dulu. Maaf. Tadi kan 1240, sedangkan yang di sini kan 1125. Nah, makanya kita menggunakannya itu mencari nilai H3 pada kondisi ini tuh dengan cara ekstrapolasi. Nah, kan H3 itu kan entalpinya. Jadi entalpi pada 1240 kan kita nggak tahu, tapi kita di sini punya data nilai entalpi pada tekanan 1125 dan 1200 derajat Celcius 1200 derajat Fahrenheit itu sebesar ini 1615,8 ini ya. Dan nilai entalpi pada tekanan 1100 psi dan suhu 1200 derajat Fahrenheit itu sebesar ini 1616,3. Nah, untuk mencarinya kita tinggal ekstrapolasi aja. Mungkin dari teman-teman juga udah pada tahu kan caranya ekstrapolasi. Jadi dari yang 1240 ini dikurangi sama 1125 dibagi sama 1125 dikurangi 1100 sama dengan nilai H3 ini dikurangi nilai H pada tekanan 1125 dan juga yang ini minus yang ini.
sehingga didapatkan nilai H3-nya itu sebesar 1613,5 BTU per pon. Nah, buat yang nyari S3-nya juga sama aja dengan cara dengan cara ekstrapolasi. Ya. Dengan cara ekstrapolasi, karena tadi kita pakainya yang nilai H ini. Oh, nggak mau sih ini. Nilai H. Nah, buat nyari nilai S, kita tinggal ganti pakai nilai S yang ini, yang 1,7114 sama 1,717171. Kemudian setelah diekstrapolasi, kita mendapatkan nilai S3-nya itu sama dengan 1,69898 BTU per pon derajat Rankine. Kemudian selanjutnya kita mencari data yang diketahui pada kondisi 4. Nah, nilai S4 ini sama dengan S3 karena dia itu cair jenuh. Makanya nilai si entropinya itu sama. Jadi S4 sama dengan S3 sama dengan 1,69898. Nah, dan tadi kan yang pada kondisi 4 ini kan diketahui tekanan kompresornya itu kondensor ya. Masih di soal tadi. Tekanannya itu 10 PSIA. Nah, dari tekanan tadi kita itu bisa mendapatkan nilai si entropi fluida sama entropi gas dan juga nilai entalpi fluida sama entalpi gasnya. Nah, dengan cara sama kayak tadi. Tadi kan tekanannya 10. Jadi kita tinggal ganti ke tekanan yang 10 PSIA. Sebentar. Nah, ini. Ya, kita nyari nilai SF-nya itu dari yang saturated liquid ya. Jadi dapat nilainya itu sebesar 0,2836 buat yang entropi SF-nya. Kemudian yang SG-nya itu dapat dari saturated yang vapor ini sebesar 1,7879 BTU per pon derajat Rankine. Dan nilai HF-nya itu sama dari yang si saturated liquid sebesar ini 161,26 dan yang SG-nya itu sebesar 1143,3. Ya. Kemudian setelah mendapatkan data tadi, kita itu mencari nilai si XG-nya atau fraksinya dengan rumus seperti ini, yang dimana S4 sama dengan 1 min XG dikali SF ditambah XG dikali SG. Nah, S4-nya tadi kan udah diketahui dari sini, kemudian juga nilai SF-nya udah didapat dari sini, pokoknya kita tinggal masukin nilainya dari data yang udah diketahui, sehingga didapatkan nilai XG-nya sebesar 0,940889. Nah, karena udah dapat nilai XG, kita tinggal mencari nilai XF-nya. Kan total fraksi itu kan sama dengan 1 ya. Maka untuk nilai XF-nya itu tinggal 1 dikurangi sama fraksi yang SG tadi. Sehingga didapatkan 0,591111. Nah, setelah itu untuk kondisi 4, kita belum tahu nilai entropinya. Nah, untuk entropi pada kondisi 4 tadi, rumusnya itu seperti ini. XF dikali HF ditambah XG dikali HG, tinggal masukin aja datanya. Ini kan udah dapet semua, XF-nya 0,05911, HF-nya juga, HF-nya HF-nya itu yang ini 161,26, kemudian juga XG-nya yang ini 0,940889 dikali sama HG-nya 1143,3 dan didapatkan nilai H4-nya sebesar 1085,327 BTU per pon. Nah, untuk kondisi 1 ini nilai HF-nya itu sama seperti nilai H1-nya itu sama seperti nilai HF pada
tekanan 10 PSIA karena fasenya itu liquid yang di H1. Yang di sini. Ini kan karena dari kondensor kan. Kemudian didapatkan nilai H1-nya kayak tadi sebesar 161,26 BTU per pon. Nah, untuk yang kondisi 2 itu sebenarnya ini tuh min WS sama dengan delta H dikali V dikali sama delta P. Nah, V saturated liquidnya ini kita itu ngedapetinnya itu dari si tabel appendix juga. Nah, yang ini. Tadi kan tekanannya 10 PSIA ya. Kemudian dapatkan nilai V saturated liquidnya itu 0,0166 feet pangkat 3 per pon. Kemudian tinggal masukin aja nilainya. Kan ini nilai V-nya. Kemudian delta P-nya yang tadi 1240 dikurangi sama 10 PSIE. Kemudian ini tinggal konversi aja sehingga mendapatkan nilai delta H sebesar 3,77916 BTU per pon. Nah, delta H ini rumusnya itu H2 min H1. Jadi entalpi yang di sini dikurangi sama entalpi yang di sini. Ini kan udah tahu nilai entalpinya, tapi kita belum tahu nilai entalpi yang di kondisi 2 ini. Makanya pakai rumus delta H tadi. Sehingga didapatkan nilai H2-nya itu 165,03916 BTU per pon. Seperti itu. Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Ada yang masih bingung baca tabelnya nggak? Halo. Soal KRP. Kitanya kalau nggak salah thermal efisiensi ya. Nah, untuk rumus dari thermal efisiensi itu seperti ini. Q1 ditambah Q2 per Q1 dikali 100%. Nah, untuk rumus Q itu biasanya itu dari yang entalpi keluaran dikurangi sama entalpi yang masuk. Jadi yang Q1 ini kan di sini. Q1 ini kan di sini. Entalpi yang keluarnya ini kan H3 yang di sini. Terus entalpi yang masuknya ini H2. Dan yang Q2 ini kan di sini, entalpi yang keluarnya di sini dikurangi sama entalpi yang masuknya di sini. Jadi rumus yang Q1 ini H3 min H2, sedangkan yang Q2 yang di sini itu H1 minus H4. Ini aku salah tulis, maaf ya. Ini harusnya H2. Kemudian kan nilai masing-masing H di setiap kondisi kan udah diketahui ya. Tadi udah kita cari yang di poin A. Terus bisa langsung kita dapetin nih nilai si efisiensinya sekitar 36,20352%. Ini H2 ya, teman-teman, maaf salah. Ini juga salah. Terus soal yang terakhir itu gimana sih soalnya? Sebentar. Soalnya mana sih? Aneh banget aku. Megawatt kan ini bacanya. Megawatt. Aduh. Gimana sih, aku gak paham, Cuk. Maaf ya. Gak bisa. Apa sih? Udah belum? Oh, gak bisa, gak pakai mouse. Ini kan? Udah kan?
Udah kelihatan belum ya share screen-nya? Udah belum? Oke. Nah, buat yang soal 3 yang C ini yang ditanya itu jika tenaga listrik yang dihasilkan itu 10 megawatt, berapa pound per second steam yang masuk turbin jika efisiensi dari generatornya itu sebesar 80%. Nah, ini tuh sebenarnya WS itu apa ya? Bentar. WS ini W power rating gitu. Tadi kan di sini 10 megawatt. 10 megawatt itu sama dengan 10.000 kilowatt. Kemudian kita konversi dengan masukkan nilai konversi seperti ini. Yang udah dari soal kalau nggak salah. Nggak ada. Oh, nggak ada ternyata konversinya. Iya, pokoknya ini 703 dari 10.000 kilowatt tadi dikali sama dengan 737,56 feet pound F per second per kilowatt dikali sama 1 BTU per 778 feet LBF. Kemudian dapatkan nilai WS ini sebesar 9.480,2056 BTU per second. Nah, tadi kan efisiensi dari generatornya ini kan 80%. Kemudian untuk mendapatkan WS yang 100% itu tinggal dikali aja. Jadi 100 per 80 dikali nilai WS yang ini. Dan didapatkan nilai WS itu sebesar ini. 11.850,257 BTU per second. Nah, kemudian yang ditanya itu kan si steam yang masuk turbin dalam pound per second. Nah, dari rumus yang WS tadi itu sama seperti M dikali delta H. Delta H yang di sini itu H3 min H3 minus H4, maaf. Yang ini harusnya H3 min H4. Jadi delta H-nya itu H3 min H4, kemudian tinggal dimasukin nilainya dari yang udah kita dapetin dan didapatkan nilai steam yang masuk turbin itu sebesar 22,436 pound per second. Buat yang nomor 3 kayak gitu, ada yang mau ditanyain nggak? Halo. Kalau misalnya dari teman-teman gak ada yang mau ditanyain, mungkin bisa dilanjut nomor 4 sama Fajar. Ya, mungkin lanjut ya untuk nomor 4 ya. Jadi di sini nomor 4 itu pertanyaannya adalah terdapat campuran gas 200 mol per jam yang terdiri dari O2, NO, dan NO2. Dengan perbandingan O2 dan NO itu 2:3 dan NO2-nya adalah 1,5% dari total gas ya. Nah, ini dimasukkan ke dalam reaktor pada suhu 227 derajat Celcius. Ini kalau kita ubah ke Kelvin jadi 500 Kelvin ya. Dan tekanan 1,2 atm. Sehingga terjadi reaksi 2NO ditambah O2 menjadi 2NO2. Diketahui ada ln Kp sama dengan 5125 per T dikurangi 9,2. Dengan Kp sama dengan ATM pangkat min 1 dan T-nya sama dengan Kelvin. Nah, ini kita ditanya tentang konstanta kesetimbangan reaksi atau Kp ya. Nah, kita kan punya persamaan tadi. Ln Kp sama dengan 5125 per T sama min 9,2. T-nya kita masukin. T-nya kan 500 Kelvin. Kita masukin ke dalam persamaan sehingga kita mendapatkan ln Kp sama dengan 1,05. Kita dapat Kp sama dengan eksponen dari 1,05 yaitu 2,857651. Itu buat nyari konstanta keseimbangan atau Kp-nya. Lalu pertanyaan kedua kita ditanya tentang konversi NO. Nih ya, nah kita buat ini apa namanya ya buat inilah, ini namanya apa lupa gue. Pokoknya buat ini 2NO plus O2 menjadi 2NO2. Apa sih awal sisa reaksi? Apa sisa? MS mula-mula reaksi sisa. Nah, itu loh. Kita buat mula-mula reaksi sisa. Nah, kita kan punya mula-mula di sini NO-nya
NO2 dan NO2 itu kita punya 200 mol per jam dengan NO2-nya 1,5%. Nah, kita akan hitung 1,5% dari 200 mol per jam itu kan sama dengan 3. Nah, sisanya kan berarti ada 197 mol per jam dengan perbandingan O2 dan NO-nya 2:3. Nah, kita tinggal hitung tuh O2-nya berarti 2/5 dikali 197 dapat 78,8 dan NO-nya adalah 3/5 dikali 197 yaitu 118,2. Ini kita dapat mula-mulanya. Nah, kita asumsikan yang bereaksi itu adalah X sebanyak X. Berarti NO-nya X, ya kan, O2-nya berarti setengah X, ini dengan perbandingan stoikiometri ya, koefisien. Dan NO2-nya berarti X. Maka kita dapat sisa yaitu 118,2 min X untuk NO, 78,8 min setengah X untuk O2, dan 3 plus X untuk NO2. Nah, kita tinggal jumlahin nih total, berarti total di akhirnya berapa, yaitu 200 min setengah X. Ya kan? Ini min X plus X kan hilang, ini min setengah X. Nah, setelah kita mendapatkan mol total, setelah reaksi ya, mol total sisa reaksi, kita harus mencari X-nya ini nilainya berapa, ya kan. Nah, kita dapat persamaan Kp sama dengan Ky P pangkat delta N. Kp kan kita punya 2,857651. Ky itu sama dengan produk reaktan ya. Y produk yaitu YNO2 pangkat 2 pangkat koefisien dibagi YNO pangkat 2 juga dan YO2 pangkat 1 ya. Berdasarkan koefisien. Lalu P delta N. Delta N-nya kan ini 3. Berarti 2 min 3. Ini kan 2 plus 1, 3. Ini 2. 2 min 3 berarti P pangkat min 1. P-nya juga diketahui 1,22 ATM ya kan. Tadi kita punya P 1,22 ATM. Kita tinggal masukkan saja ini P 1,22 ATM. Kita pindah ruas saja di sini. Jadi 2,8576151 dikali 1,22. Lalu ini ya YNO2-nya. YNO2-nya kan berarti 3 plus X per total. Totalnya 200 min setengah X pangkat 2. NO-nya berarti berapa? 118,2 min X per total pangkat 2. YO2-nya juga 78,8 min setengah X per 200 min setengah X ya per total ya. Nah, ini kita dapat persamaan ini, lalu kita cari persamaan ini sehingga kita mendapatkan X sama dengan 57,84658 ya. Ini pakai kalkulator bisa dicari nih, caranya. Atau kalau boleh pakai Excel tuh bisa juga pakai Gulsik lebih cepat nyari X-nya ya. Sehingga didapat X sama dengan 57,84658. Lalu kita cari konversi NO. Konversi NO kan berarti X per mula-mula ya. X-nya udah tahu tuh 57, berapa tadi? 57,84658 dibagi 118,2 dikali 100%. Ketemu konversinya 48,93958%. Nah, baru setelah kita dapat konversi NO kan kita cari nomor 3 nih, yang nomor C. Komposisi gas keluar reaktor. Berarti ada 3 gas, ada NO, ada O2, dan ada NO2. X-nya kan udah tahu kan, berarti tinggal kita masukin aja X-nya ke sini ya. 118 min X ya kan, dibagi total. Dibagi total, X-nya juga udah tahu kan. Nah, kita dapat NO-nya 35,27%, O2-nya 29,15%, dan NO2-nya 35,56%. Itu untuk nomor 4 seperti itu ya. Ada pertanyaan nggak untuk nomor 4? Coba. Ada pertanyaan? Cuman ya itu nomor 4 lebih mudah lah kayaknya daripada nomor-nomor yang lainnya. Bisa diterima. Ya mungkin itu kalau udah tidak ada pertanyaan, mungkin sekian ya untuk belajar bareng termo pada malam hari ini. Ada 4 nomor ya dari 5 nomor yang ada. Mungkin jika mau yang nomor 5 mungkin nanti bisa tanya-tanya aja di kampus atau di mana ya. Mungkin seperti itu aja dari aku sama Ulfi. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih Mas Fajar dan Mbak Ulfi yang telah membagikan ilmunya kepada kita semua. Diingatkan lagi kepada para peserta belajar bareng untuk mengisi link presensi yang ada di kolom chat. Kemudian ya karena udah dari teman-teman udah nggak ada yang tanya lagi,
Ya, sebaiknya kita akhiri aja belajar bareng pada malam hari ini, karena tadi kita awali dengan doa. Langkah-langkah baiknya kita juga akhiri dengan doa. Berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Ya, berdoa cukup. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan kita dimudahkan dalam mengerjakan soal UAS besok. Amin. Ya, terima kasih pada teman-teman semua. Saya selaku moderator, apabila dalam memandu acara belajar bareng pada malam hari ini terdapat banyak salah tutur kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.